Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Umi Kulsum. I'm from BBEB. In this session, I will answer the question from final exam psikolinguistik. Oke, kita mulai saja. Nomor 1, soalnya pada komponen pengajaran bahasa diuraikan 5 komponen minimal yang harus ada pada pengajaran bahasa. Sebutkan dan juga uraikan. Nah, ini ada 5 komponen. Yang pertama ada kebijakan dan tujuan, kemudian ada materi, ada metodologi, ada manusia, dan juga ada evaluasi. Nah, pengertian dari kebijakan dan tujuan sendiri adalah ini berkaitan dengan komponen dengan pertanyaan seperti ini. Kemanakah arah pembelajaran bahasa? Nah, komponen kebijakan dan tujuan inilah yang menentukan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di Indonesia. Sehingga bahasa tersebut wajib diajarkan mulai dari jenjang pendidikan terendah hingga perguruan tinggi, jadi bertahap. Kemudian, walaupun komponen ini sangat memberikan keleluasaan terhadap pelaksanaan pembelajaran bahasa, bukan berarti menganaktirikan pembelajaran bahasa daerah. Jadi, meskipun memberi keleluasaan kepada bahasa Indonesia, bukan berarti menganaktirikan bahasa daerah atau contoh bahasa Jawa lah. Nah, kan bahasa daerah kita. Dan bahasa asing. Nah, pembelajaran kedua bahasa ini dapat terus dilaksanakan demi kepentingan studi dan pelestarian bahasa daerah tersebut. Dalam bentuk yang lebih operasional, kebijakan pembelajaran bahasa dirumuskan dalam fungsi dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, apa sih fungsi mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia? Fungsi mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia mengatur sarana Tuhan dan persatuan bangsa. Kemudian penyebarluasan penggunaan bahasa, kemudian juga yang baik untuk berbagai keperluan dan juga sarana pengetahuan. Kemudian keterampilan rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua ini ada materi. Apa sih pengertian dari materi? Yaitu komponen ini berhubungan dengan pertanyaan apa yang diberikan kepada pembelajar pada proses pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran bahasa, pembelajar memerlukan seperangkat bahan pengajaran sesuai dengan kebutuhannya dan serasi dengan desain kurikulum serta pandangan tentang pedagogi, metodologi. Secara pedagogis, materi pembelajaran tidak boleh menimbulkan bias pendidikan, yaitu menimbulkan dampak negatif yang disebabkan oleh materi. Misalnya, materi tidak boleh menyuburkan pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan. Secara metodologis, materi disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan kebersambungannya dan keutuhan atau keselesaiannya. Kemudian yang pengertian dari metodologi sendiri yaitu komponen ini berkaitan dengan pertanyaan bagaimanakah cara melaksanakan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran bahasa adalah kesepakatan terhadap suatu pandangan mengenai bahasa atau pengajaran bahasa tertentu. Misalnya, pendekatan komunikatif memiliki prinsip bahwa pengajaran bahasa harus memungkinkan transformasi kompetensi komunikatif yang terdiri atas kompetensi gramatikal, kewacanaan, strategi, dan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Kemudian apa sih pengertian dari manusia sendiri? Nah, ini ada faktor ini berkaitan dengan pertanyaan apa yang terlibat, siapa yang terlibat dalam pembelajaran. Nah, ini kan manusia kan ya. Nah, sebagaimana dikemukakan oleh Braja, kalau nggak salah tahun 1994. Nah, ini pembelajar itu merupakan faktor utama dalam pembelajaran. Hal senada dikemukakan oleh Brown tahun 1987 bahwa faktor manusia yang terdiri atas pembelajar dan pengajar merupakan faktor yang harus mendapatkan perhatian serius dalam proses pembelajaran bahasa. Peneliti Stevens membagi komponen manusia ini ke dalam komponen pendidikan guru dan juga pelajar. Yang terakhir ada evaluasi. Apa sih evaluasi tersendiri? Yaitu evaluasi merupakan unsur yang mempunyai berbagai manfaat, yaitu satu, untuk memberi balikan yang sangat penting pada penilaian proses belajar. Kemudian
kemajuan perubahan kondisi dan untuk memberi informasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar, yaitu pembelajar, pengajar, dan pihak lain yang ikut serta dalam penilaian tingkat keberhasilan proses tersebut. Yang kedua adalah untuk kepentingan administrasi lembaga penyelenggara proses pengajaran. Seleksi untuk kepentingan pendidikan lanjutan pemberian ijazah atau sertifikat. Oke, next question number 2 yaitu this is question. Pada sumbangan psikolinguistik terhadap pengembangan metode pengajaran bahasa, ada pembahasan mengenai dasar-dasar psikolinguistik, teori bahasa, teori belajar bahasa, dan dikembangkannya metode ilmiah dan metode respon fisik total. Jelaskan dan berikan contoh penerapan metode tersebut.